kromatografi gas. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menganalisa sampel yang mengandung etanol menggunakan kromatografi gas. Bahan-bahan yang kita pakai adalah standar etanol. Yang kita pakai adalah etanol murni, fluoroanalisis, kemudian aquabides, dan sampel yang mengandung etanol. Kemudian bahan-bahan alat-alat yang kita pakai, yang pertama adalah mikropipet. Ini mikropipet dengan skala 100 hingga 1000 mikro. Kemudian pipet tetes, batang pengaduk, mikrosiring dengan kapasitas 10 mikroliter, peta saring, beker gelas, labu takar 10 ml, dan botol sampel. Selanjutnya kita akan membuat deret standar. Untuk membuat deret standar, kita ambil larutan etanol, diambil secukupnya saja. Kemudian aquabides kita siapkan di beker. Larutan standar etanol yang akan kita buat adalah konsentrasi 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Oke, kita akan membuat yang 2% terlebih dahulu. Untuk membuat 2% etanol dari etanol 100%, kita ambil etanol dengan volume 0,2 mikroliter. Kemudian kita encerkan ke dalam labu takar 10 ml. Jadi kita menggunakan mikropipet. Mikropipet kita setting 200 mikro atau 0,2 mililiter. Ya, ini adalah 200 mikro. Kemudian kita ambil standar etanol yang sudah jadi kita masukkan ke dalam botol sampel. Oke,
selanjutnya kita ulangi pembuatan ini untuk larutan standar dengan konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10%. Selanjutnya larutan standar yang sudah jadi siap kita analisis menggunakan gas kromatografi. Kemudian untuk instrumennya ini adalah komputer. Kemudian ini adalah instrumen kromatografi gasnya. Nah, setelah komputer kita nyalakan, kemudian instrumennya kita nyalakan juga dengan memencet tombol power. Kemudian kita biarkan beberapa saat untuk warming up. Oke, jadi sebelum kita menganalisa, kita akan mengunduh metodenya dulu. Oke, kita pilih GC Solution. Kemudian instrumen kita buka. Oke, setelah posisi terbuka, kemudian kita akan membuka gas pembawa. Oke, kemudian kita buka penutup gasnya. Ini adalah gas hidrogen sebagai gas pembawa. Kita buka. Kemudian ini adalah gas nitrogen. Oke, sudah posisi terbuka. Selanjutnya kita nyalakan kompresornya. Jadi ini adalah kompresor. Kemudian kita lakukan conditioning alat untuk memanaskan kolom dan detektor. Kita pilih file, kemudian open method file. Kita cari. Kemudian kita pilih file conditioning. Kita klik di open. Kemudian kita download. Setelah di-download, kita klik System On. Dilihat kan? Oke, kondisi conditioning tercapai ketika temperatur gas pembawanya 280, kolomnya 280, kemudian detektornya 300. Jadi kita menunggu sampai GC statusnya ready sampai tercapai suhu tersebut. GC status telah menunjukkan ready. Selanjutnya kita akan mendownload metode. Kita pilih file, kemudian open method file. Kita pilih metode untuk etanol. Kita download. Untuk metode etanol, temperatur gas pembawanya adalah 110 derajat, temperatur kolomnya 60 derajat, kemudian temperatur detektornya adalah 150 derajat. Jadi kita akan menunggu suhu ini tercapai
di suhu yang sudah ditentukan. Setelah download metode GC statusnya ready, kemudian kita persiapan untuk injeksi sampel. Jadi sebelum injeksi sampel, kita akan menginput data yang akan kita injeksikan. Kita klik single run, kemudian sampel login. Kita isikan sampel name-nya standar etanol, kemudian sampel ID-nya kita tulis, misalnya kemudian data filenya kita ganti dengan standar etanol. Klik open, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik start, zero adjust, GC status ready standby, kemudian kita injeksikan sampelnya. Untuk proses injeksi larutan standar dan sampel, kita ambil sebanyak 1 mikroliter sampel menggunakan microsiring. Di sini diusahakan microsiring tidak ada gelembung. Jadi microsiring kita pegangin dengan tangan 2, kemudian kita masukkan ke injektor. Oke, jadi ini untuk menginjeksikan kita masukkan ke sini microsiringnya. Ini harus dipegangi dengan tangan 2 supaya seimbang dan jarumnya tidak bengkok. Kemudian kita masukkan. Oke, kemudian kita tekan sambil memencet tombol start secara bersamaan. Setelah itu microsiring kita ambil juga dengan 2 tangan supaya tidak bengkok. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai proses runningnya selesai. Jadi ini sudah berjalan. Kita tunggu sampai proses runningnya selesai dan menunjukkan puncak kromatogram. Peaknya sudah muncul atau puncak kromatogramnya sudah muncul, ada di menit sekitar 1 menit ya. Nah, itu kita tunggu sampai selesai.
proses running telah selesai. Selanjutnya kita akan mengambil data. Untuk mengambil data, kita klik GC Solution, kemudian kita pilih Post Run. Kemudian kita pilih Summary Compound, kita buat kotak di lembar kertasnya. Oke, selanjutnya kita cari file yang kita masukkan tadi. Tadi standar etanol 2%, kita klik, kemudian kita drag ke bagian kotak. Oke, kemudian di sini ada data waktu retensi, kemudian luas area, ketinggian puncak, dan konsentrasi. Jadi data itu yang akan kita pakai untuk membuat kurva kalibrasi. Nah, jika akan melanjutkan untuk injeksi larutan selanjutnya atau standar yang selanjutnya, kita kembali ke real time analysis, kemudian kita ulangi dari sampel login dan diulangi seperti langkah yang tadi. Selanjutnya, setelah semua standar dan sampel kita injeksikan, untuk mematikan alat sebelumnya kita lakukan pendinginan dulu. Jadi kita pilih file cooling untuk pendinginan. Kita pilih cooling, open, kemudian kita download. Nah, untuk cooling kita mengeset suhu 30 derajat untuk gas pembawanya atau SPL1 nya, kemudian kolomnya 30 derajat dan detektornya juga 30 derajat. Jadi ini bisa kita matikan alatnya setelah suhunya tercapai di suhu yang sudah ditentukan. Oke, jika alat sudah dingin, suhunya sudah di bawah 50 derajat, bisa kita matikan dengan memencet tombol power. Kemudian kompresor kita matikan dan gas pembawa kita tutup. Terakhir kita akan menutup gas pembawa. Oke. Valve sudah tertutup. Kemudian untuk praktikum analisis etanol menggunakan kromatografi gas. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.